Baik, terima kasih Pak Ihsan. Bu Endang sebelah sini dong. Baik, nanti bentar, baru Bu Endang, nanti kemudian Mbak Ulan, kemudian Pak Adnan, silahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, tadi saksi Bapak siapa? Syahrudin. Pak Syahrudin. Jadi yang disampaikan oleh Bapak ini mana yang betul? Bahwa untuk perubahan kemudian pendaftaran pengusulan itu data dimulai dari kabupaten kota. Betul, betul. 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 Kemudian verifikasi menurut Bapak tadi dari provinsi. Verifikasinya di kabupaten kota juga. Oh, kabupaten kota sekaligus verifikasi. Ya. Terus Siskohat ini apakah langsung juga nyambung linear ke pusat? Ya, betul. Dari kabupaten langsung ke pusat. Langsung ke pusat. Ya. Yang berwenang merubah. Tadi kan Bapak mengatakan diberi daftar nama. Yang betul itu daftar nama diberikan dari pusat atau usulan dari kabupaten kota yang kemudian juga diverifikasi di provinsi? Ya, kalau ada perubahan nama, tentu dari kabupaten menyampaikan perubahan nama itu sesuai dengan persyaratan-persyaratannya di kabupaten. Setelah selesai dikirim ke kita, ada perubahan nama, lalu kita langsung kirim ke pusat. Jadi pusat juga yang berhak untuk merubah nama itu. Menurut Bapak, jika seperti ini, Siskohat itu sebaiknya tetap harus dipantau di pusat atau pusat sekedar menerima laporan atau dari kabupaten kota saja? Karena faktanya seperti yang Bapak sampaikan. Ya, kalau menurut saya memang harus satu tangan gitu. Jadi kalau kita boleh merubah-rubah, nanti akan banyak terjadi masalah. Di kabupaten bisa merubah, di provinsi bisa merubah, jadi semakin kacau. Maka harus satu tangan di pusat itu. Oke. Ya. Kemudian pernah tidak dialami oleh Provinsi Riau bahwa jumlah kuota sebesar berapa? Kuota tadi Riau 118 ya? Berapa? Kuota Riau 5.047. Ya. Oh, ya. itu tadi yang kuota dasar ya, kuota dasar ya, sebelum kuota tambahannya. Ya. Dari kuota dasar itu daftar nama yang dikirim dari pusat ke Riau itu sejumlah berapa? Pertama itu 5.047. Kuota dasarnya selain daripada PHD dari ini itu yang pertama itu 4.742. Nah, itu yang kuota dasar berhak lunas. Berhak lunas. Ya. Dan itu bisa dipastikan semua berangkat di saat itu? Tidak, Bang. Tidak. Tidak. Karena ada yang tidak melunasi. Ada yang tidak melunasi. Ya. Menjadi lunas tunda atau gagal sistem, gitu maksudnya? Ya, jadi semula diberikan kuota 4.742, ya. Terus positif berangkat. Ya, itu sudah masuk di sana jamaah ditambah dengan prioritas lansia, ya. Ini diberi diberi hak untuk melunasi. Nah, setelah berlangsungnya pelunasan, tentu ada yang tidak melunasi, ya. Maka ya. Masuklah cadangan gitu. Jadi, total yang melunasi itu tadi berapa, ya. Bapak? Semua, Pak, ya? Iya. Jadi setelah masuk kuota tambahan kita dapat 226. Pak, tadi kan saya menyampaikan setelah Bapak mendapatkan draft nama-nama orang yang berhak melunasi dari pusat, Ya. Siskohat pusat.
Tadi disampaikan oleh Bapak 5.000 yang melunasi sekitar 4.000-an. Bukan. Minta maaf ya, itu data yang jamaah yang wajib melunasi itu, Iya. ya jamaah saja ya, tidak termasuk yang lain-lain petugas haji. Yang jamaah saja Bapak. Jadi setelah semuanya terkumpul, baik itu tambahan itu 5.273. Nah, 5.723 itu yang melakukan pelunasan di tahap pertama untuk reguler 4.418. Untuk cadangan 686. Kemudian dibuka pelunasan tahap kedua. Pimpinan, mohon diulangi dari ini. Karena angka-angka ini tolong pelan-pelan. Ya, baik. Kuota Riau, ya, kuota Riau 5.273. Ya, setelah masuk yang tambahan. Terus Pelunasan tahap pertama 4.000, ya 4.418. Ya. Itu untuk haji, untuk reguler, ya. Kemudian yang cadangan, yang tadi itu non cadangan ya. Ini yang cadangan 686. Baik. Untuk yang cadangan Bapak. Ya, kemudian pelunasan tahap kedua. Pelunasan tahap kedua yang reguler 251. Cadangan 92. 251, cadangan 92. Kemudian PHD petugas haji daerah 35. Kali itu nanti aja Bapak. Sudah Nah, cukup. itu yang saya buat belakangan ini sudah masuk semua PHD pakai. Iya, ya. Ini Semua. saya tanya jemaah hajinya saja. Ya, nanti akan saya jelaskan ke ujungnya. Sudah cukup Bapak. Ya masuk, Iya, termasuk iya. kuota keseluruhan masuk. Ya masuk kuota. Ya, Oke. ya masuk kuota tuh, masuk kuota jamaah dia. Itu PHD masuk jamaah, Bu. Iya. Iya. Makanya saya baca ini, PHD 35 yang melunasi, KBIHU 4 yang melunasi. Total yang reguler yang melunasi 4.708. Itu yang non cadangan 4.708. Sedangkan kuota kita tadi 5.273. Masih kurang. Masih ada sisa. Masih ada sisa. Lalu cadangan yang melunasi 778. Ya. Total reguler yang tidak melunasi, nah ini yang pertama dikasih itu yang dari 5273 itu yang reguler tidak melunasi itu ada 565. Berarti yang melunasi hanya 89%, ya. Yang tidak melunasi ada 11%. Sehingga masih kurang 565. Dari yang seharusnya reguler melunasi masih kurang 565. Sehingga cadangan yang melunasi 778 tadi menjadi naik menjadi 565. Nah, itu dia, Bu. Iya. Ya. Baik. Kemudian di dalam perjalanannya Bapak, Ya. dari sisa cadangan dari 565, setelahnya itu sampai saat ini tetap di angka itu ataukah berkurang? Karena tiba-tiba berangkat ikut haji khusus misalnya. Sampai saat ini masih tetap sisanya ya, di sisanya ya, saya lupa pula menjumlahkan itu ya. 778 dikurang 565. Artinya masih ada sekarang ini yang cadangan yang akan menjadi yang lunas 2, 1, tunda. 3, Ya, ya. nah, ya seperti itu. Itu masih tetap. Dan ini masih tetap. Masih Artinya tetap menjadi segitu. prioritas nanti di tahun 2025.
Dari data yang itu tadi, bisa tidak Pak, di sisa cadangan yang 203, ini tersebar di beberapa kabupaten kota itu tadi ya? Ya, ya. Bisa di tracking tidak Pak, untuk memastikan bahwa memang jamaah itu sampai saat ini aman di situ? Atau mungkin pindah ke haji khusus gitu? Ya. Itu Pak. Itu apa bisa dijawab nanti. Kemudian sekali lagi Bapak, saya menanyakan, jadi kewenangan untuk merubah, memastikan siapa yang akan yang orang mendaftar kemudian melunasi itu adalah kewenangan dari kabupaten kota, Ya. provinsi atau pusat? Verifikasi kabupaten kota, tapi untuk memastikan adalah pusat. Yang Semuanya memastikan. pusat. Ya. Harus sesuai dengan daftar tadi, Ya, semuanya pusat. semuanya pusat. Ya. Dasarnya apa Pak? Ya, tadi Yang dikirim ya, saja? satu tangan dia. Jadi kita tidak diberi wewenang sama sekali ya untuk merubah data, untuk memasukkan data baru, tidak ada wewenang. Semua ditetapkan oleh pusat. Di Riau tidak ada yang terjadi sesuatu, ternyata ada orang yang meninggal tidak berangkat, kemudian pada saat mendaftar atau penggabungan itu tidak ada. Jadi di Riau itu kalau ada yang meninggal bisa diganti, namanya pelimpahan nomor porsi oleh keluarganya, oleh anaknya, suami istri atau saudara kandung. Harus lapor ke pusat Tetapi dulu itu atau juga langsung kita diganti, kirim, Pak? kita apakan ke pusat, kita usulkan ke pusat. Lapor ke pusat iya. atau ditangani dulu di kabupaten kota? Tidak, Lapor dulu ya. ya. Kabupaten hanya memverifikasi yang baru masuk ini sebagai penggantinya, betulkah dia ini saudara kandungnya, segala macamnya. Nah, Terima kasih. ya.